kasih-Mu yang Tuhan Kau nyatakan, khususnya sepanjang hari ini, penyertaan perlindungan dan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami dan telah kami nikmati. Saatnya Tuhan kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa saya yang masih muda di dalam hal menyampaikan kebenaran firman-Mu di hadapan kaum pria yang ada, Tuhan mengurapi supaya apa yang Kau ucap kiranya berasal daripada Tuhan, dan apa yang didengarkan dari ucapan mulut ini bisa menjadi penguat kekuatan dalam iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai seluruh aspek kehidupan kami dari awal hingga pada akhir dan pembacaan firman, dan mampukan kami di akhirnya untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika berbicara menggerakkan kedua tangannya begini jarinya, maka teringatlah saya ini adalah kali kedua bagi saya di hadapan tetap ada namanya grogi. Ya. Mohon maaf ya, ada grogi karena masih menghadapi kaum pria yang ada yang senior ini ada di hadapan saya. Izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf atas keterlambatan karena kami di kantor wilayah masih ada rapat bersama pimpinan untuk suatu proyek wilayah birokrasi bersih melayani BPBD yang merupakan proyek nasional oleh Presiden, dan kami di Sulawesi Tenggara satu-satunya untuk kantor wilayah yang diberi kesempatan untuk masuk di wilayah birokrasi bersih melayani masyarakat. Tidak jauh dalam pembacaan kita untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, bersama kita baca seperti yang telah di-share oleh saudara Abraham di dalam 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat 20 berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika saya memberi judul yaitu dipakai untuk maksud yang mulia. Perumpamaan selalu menjadi bagian daripada Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hal itu dimaksudkan supaya orang yang kurang mengerti dapat memahami sesederhana mungkin. Perumpamaan dipakai yang lebih dekat dengan aspek kehidupan dari warga sekitar atau penduduk yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Jika ia berkaitan dengan petani, maka ia akan berbicara tentang hal pengabur. Jika dia bicara tentang kepada seorang nelayan atau beberapa kelompok nelayan, maka dia akan berbicara tentang bagaimana menjadi penjala manusia. Namun jika dia bertemu dengan orang yang juga petani tapi petani anggur, maka dia akan menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tercatat dalam sebuah situs mengatakan bahwa ada 52 perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa maksud dari yang ingin disampaikan, supaya apa yang disampaikannya itu tidak menjadi mubazir, tidak sia-sia, tetapi gampang diserap oleh orang, atau dalam bahasa gaul sekarang dicerna. Ada 52, mulai dari hal hendak membangun rumah pada Matius 7 ayat 24 sampai 27, hingga pada pokok anggur pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ada 52 perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang tercatat dalam website tersebut. Nah, malam hari ini kita bicara bukan tentang bagaimana hal membangun rumah, tetapi kalau kita melihat ini, bangunan ini sudah ada, bahkan sudah ada isinya dalam, bahkan sudah dicerna pada unsur-unsurnya yang ada, unsurnya mengandung emas, perak, kayu, dan tanah. Ibarat kata, bangunan yang Yesus maksud kalau di zaman modern sekarang adalah
ambil satu blok atau satu sisi saja dari sekian lantai yang ada, tapi kita tinggal masuk saja di dalamnya, dan otomatis tentunya kita sudah harus membayar entah itu GP secara cash ataupun secara kredit. Lalu kita masuk, tinggal terima kunci istilahnya. Sudah perabotan yang ada, televisinya ada. Nah, seperti itulah yang Yesus ungkapkan. Jadi hal tentang apartemen Yesus sudah sampaikan sekian puluh ribu tahun sebelum ada namanya apartemen, sebelum ada namanya hotel. Mungkin dulu ada namanya di Alkitab hal tentang penginapan ketika Yesus hendak dilahirkan oleh ibunya. Tapi ini lebih dalam lagi tentang bangunan yang mana ada perabotan yang sudah ada. Emas salah satu benda yang mulia, logam mulia untuk saya, yang nilainya boleh dikatakan tidak turun malah menjadi naik. Tercatat hari ini saya membuka website dari PT Antam mengatakan bahwa hari ini yaitu harga emas per gramnya yang 24 karat yaitu Rp928.750,97 hari ini per hari ini. Itu harga beli, bukan harga jualnya. Ya. Lalu emas itu juga dipakai untuk khususnya kita sering kalau kita kaum pria pagi-pagi ya cincin, karena kata kalau menikah pakai cincin. Paling itu saja yang melekat dalam kita, atau arloji jam tangan saya. Nah, kalau di sisi wanita maka dia lebih banyak lagi, bisa kalung, bisa anting, bisa gelang dan lain sebagainya. Itu juga tasnya, kalau tasnya bukan emas. Emas dipakai untuk banyak hal, untuk memuliakan sesuatu. Salah satunya juga untuk menaikkan status dari orang yang memakainya. Perak merupakan adalah unsur yang mungkin lebih standarnya lagi di bawah daripada emas. Tercatat hari ini oleh dicatat bahwa harganya per gram hanya Rp15.058,60 per gram hari ini, hari Kamis. Berarti ada lagi standarnya lebih turun lagi. Nah, emas itu. Lalu kita bicara tentang Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat oleh orang dan orang lain yang menilai tentang diri kita. Seperti emas kandungannya ada yang 18 karat, 22 karat, bahkan ada yang 24 karat yang mendekati 99,99% kadar emasnya murni, hampir 100%. Nah, kehidupan juga kita seperti itu yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga dimulai ketika kalau kita lahir dari keluarga Kristen yang lain. Kita Kristen, kita sudah mengenal firman Tuhan dari sejak kandungan ibu, lalu kita keluar lalu dibesarkan dan tumbuh dalam komunitas yang namanya sekolah minggu, tumbuh dalam komunitas remaja, tumbuh dalam komunitas pemuda dan selanjutnya dewasa. Yang itulah yang Tuhan maksudnya tidak di tempat. Lalu kalau ketika dewasa, gereja membuka peluang bagi kita untuk membagi diri atau menyerahkan entah itu 100% kehidupan kita terlibat seperti Pak Eli atau Pak Rahmat atau Pak Seni yang menyerahkan kehidupan 100% untuk pelayanan, atau kita seperti saya yang part-time setengah waktu, artinya dipakai untuk pelayanan. Disitulah kita juga menyerahkan kehidupan kita untuk di tempat dalam pelayanan. Mungkin awalnya seperti saya pribadi, saya hanya melihat dari diri saya bukan pada orang lain. Ketika saya datang di sini 2015 menjelang pernikahan saya dengan Elsie Pali, saya melayani di sini terlibat sebagai singers. Belum yang lain, saya masih ingat partner saya waktu itu Pak Amos dengan Pak Samuel, partner saya waktu singers itu. Itu kali pertama saya di sini menjadi singers. Lalu tumbuh, lalu seperti ini keadaan sampai sekarang. Seperti itu juga kehidupan kita. Tuhan menghendaki bahwa kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan tumbuh. Apakah kita tidak akan jatuh dalam dosa? Tentu kita selalu dalam keadaan hidup menghidupi raga ini
namun Tuhan mengajari kehidupan kita supaya kita kembali berbalik daripada jalan yang jahat. Itulah maksud tempaan yang Tuhan maksudkan. Lalu hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tidak atau menjadi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki yaitu seperti di ayat ke-21 dari 2 Timotius 2. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Contoh yang Tuhan maksud yang kecil lagi, yaitu sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Lalu sampai di ayat yang ke-26, seperti itu yang Tuhan maksud ciri-ciri dari orang-orang yang layak untuk dijadikan mulia di hadapan Tuhan. Kehidupan kita menjadi layak bukan karena buatan gagah kita, tetapi karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menyerahkan kehidupannya dan memberikan kita harapan baru untuk hidup dalam kebenaran, seperti yang Tuhan katakan. Dan Dia juga telah menjanjikan kepada kita sebuah mahkota kehidupan kelak suatu ketika kita meninggalkan dunia yang ini. Emas lagi emas, mahkota emas yang Tuhan mau sediakan. Berarti emasnya adalah sesuatu yang mulia, yang layak bagi kita. Ketika kita masuk atau nonton di ruang persidangan, kalau Pak Ari Saputra itu biasa mendengar bahwa yang mulia pada hakim. Hanya satu orang yang dikatakan yang mulia. Jadi ketika kita juga di dalam hadapan Tuhan ingin dikatakan yang mulia, maka hendaklah kita juga menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dia kisahkan di dalam kitab ini di pasal 23 tidak rela pasal 22 sampai di pasal 26 ayat 26. Lalu yang menjadi dalam kehidupan kita pada saat hari ini, adakah kehidupan kita mau berkenan di hadapan Tuhan menjadi benda-benda yang mulia, ataukah kita hanya mau seperti perak, kayu, dan tanah yang levelnya masih level di bawah, yaitu di ayat 20 bagian B dikatakan situ, melainkan juga dari kayu yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tidak berarti tanah itu tidak benda-benda yang terbuat dari tanah, kayu itu tidak terpakai, tapi kurang mulia. Di akhir kehidupan zaman ini, di akhir zaman, Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita seperti emas yang mau dipakai sebagai benda-benda mulia di dalam perabotan-perabotan kerajaan Allah, di dalam gereja, di mana kita bisa tumbuh berkembang untuk mengembangkan apa yang ada pada diri kita yang Tuhan telah berikan. Saya pribadi kali kedua, tapi ini selalu menjadi beban bagi saya, ataupun apa yang lagi saya mau sampaikan. Sementara di hadapan saya jadi banyak senior yang lebih daripada saya dalam menghadapi, dalam mencerna isi Alkitab. Tapi hanya ini yang dapat saya bagikan bagi kita sekalian yang ada pada malam hari ini, bukan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk tumbuh dalam Kristus. Ketika kita sudah menjadi benda-benda yang mulia di hadapan Allah, perkakas yang mulia, hasilnya itu tidak akan mengecewakan. Kita menjadi umat yang semakin teguh dalam kasih dan perbuatan yang baik, serta beribadah hanya kepada Allah di dalam Kristus menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua. Di Korintus dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah
karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lagi kata mulia tunggu di dalam Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini bukan untuk dipakai hal yang kurang mulia, apalagi yang tidak mulia, apalagi yang tidak berguna, tetapi gunakanlah